Apakah Anda siap menjadi murid misioner Yesus? Hari yang diberkati, saudara-saudari. Inilah refleksi untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Bro Manny dan Sis Dita Skarsia mendengar panggilan Tuhan 45 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1981, ketika mereka diundang untuk bergabung dalam sebuah prakarsa yang pada waktu itu tampak seperti sebuah percobaan dari komunitas karismatik Ligaya Nenegrem Panginoon. Tanpa mengetahui sepenuhnya kemana jalan ini akan membawa mereka, pasangan tersebut menjawab, "Ya." Bersama dengan 15 pasangan lainnya, mereka mengikuti serangkaian sesi pembinaan yang kemudian menjadi cikal bakal program hidup Kristiani. Mereka pun menjadi anggota-anggota pertama komunitas Couples for Christ. Dari awal yang tampaknya sederhana dan tidak menjanjikan itu, Bro Manny dan Sis Ditas dan pasangan-pasangan perintis lainnya memulai karya yang kemudian mengubarkan dunia. Hingga akhirnya Couples for Christ hadir di 144 negara. Menurut pengakuannya sendiri, Bro Manny bukanlah seseorang yang sejak awal memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Dalam kata-katanya sendiri, dahulu ia adalah seorang yang mencintai dunia, tidak setia, dan hidup tanpa iman. Namun pada tahun 1981, Allah memutuskan bahwa pada waktunya, selama lebih dari 4 dekade berikutnya, Dia akan mengatur Tito Manny dan Tita Ditas untuk membangun komunitas Couples for Christ di berbagai provinsi di Filipina, bahkan hingga ke berbagai negara di seluruh dunia. Tito Manny mengabdikan sisa hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai pekerja pastoral penuh waktu di Couples for Christ. Selama bertahun-tahun, ia membimbing banyak pasangan biasa yang kemudian terinspirasi oleh kesetiaan dan cintanya yang teguh kepada Tuhan, bertumbuh menjadi para pemimpin komunitas yang penuh komitmen. Pada masa yang sangat penting dalam sejarah Couples for Christ, Bro Manny dan Sis Ditas kembali dipanggil oleh Tuhan sekali lagi menjadi anggota Dewan Internasional Couples for Christ. Dengan sikap mereka yang ramah dan kehadiran yang lembut, pasangan ini membantu mengarahkan komunitas menuju jalan yang aman, serta berperan penting dalam menjaga persatuan dan hubungan yang baik yang merupakan ciri khas karisma Couples for Christ. Hingga hari ini, pasangan kudus ini menjadi pengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi Couples for Christ. Mereka terus melayani Tuhan dengan setia, diam-diam, melalui berbagai cara. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di antara mereka, Yesus juga memilih Yudas Iskariot. Lalu kita bertanya, mengapa Kristus memilih dia? Ketika kita bergumul dengan pertanyaan ini, kita sedang memandang misteri kebebasan manusia. Seseorang jarang memperlihatkan seluruh jati dirinya sejak awal. Demikian pula Yudas. Meskipun Yesus mengetahui bahwa Yudas kelak akan mengkhianatinya karena ia mengasihinya. Sebagai pewarta Injil bagi keluarga, kita pun berada dalam situasi yang sama seperti Yesus. Seringkali kita dihadapkan pada tugas yang tidak mudah, yaitu memilih orang-orang yang belum sepenuhnya kita kenal untuk menjadi rekan sekerja dalam kebun anggur Tuhan. Mungkin beberapa pilihan kita akan mengecewakan.
Bahkan mungkin ada yang akan melukai hati kita. Seringkali kita merasa tidak mampu membedakan siapa di antara orang-orang di sekitar kita yang sungguh dapat melayani Tuhan sebagaimana seharusnya. Namun kita juga sadar bahwa ketika kita dikecewakan oleh arah hidup atau keputusan seorang pemimpin rohani, Yesuslah yang memberikan kepada kita rahmat untuk tetap memiliki hati yang penuh harapan dan belas kasih. Sebab kita selalu mengingat bahwa pada akhirnya Yesuslah yang memperoleh kemenangan. Yesus memiliki rencana yang sangat jelas bagi misi para rasul. Ia memberitahukan kepada mereka kemana mereka harus pergi dan kemana mereka tidak boleh pergi. Yesus mengetahui bahwa ketika para rasul mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, akan ada orang-orang yang telah lama mempersiapkan hati mereka untuk menyambut kerajaan Allah. Mereka akan menjadi penerima yang subur bagi pewartaan tersebut. Jika Yesus menyusun strategi demi terlaksananya rencana yang paling efektif untuk membangun kerajaannya, maka kita pun harus berusaha menjadi murid-murid yang bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Sebagai komunitas orang-orang yang telah dibaptis dan menjadi anggota tubuh mistik Kristus, Couples for Christ memiliki seluruh dunia sebagai ladang pewartaan Injil. Melalui doa, kita masing-masing harus terus membedakan kemana Tuhan mengutus kita dan kemana kita tidak perlu pergi, agar kita dapat memenuhi panggilannya dengan setia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami satu persatu dan menganugerahkan kepada kami rahmat untuk menjadi keluarga-keluarga pewarta Injil. Anugerahkanlah kepadaku hati yang peka untuk mendengar suara-Mu ketika Engkau memanggilku untuk bekerja sama membangun kerajaan-Mu. Berilah aku terang dan keberanian untuk mengikuti-Mu. Semua ini kami mohon demi nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan Gereja Katolik kita.